Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, salah satu siswa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja untuk materi pada siang hari ini yaitu produksi dan output desain grafis. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran yang pertama ada menjelaskan tahapan produksi desain grafis dari konsep hingga output. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai format file untuk media cetak dan digital. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan format file dalam desain grafis. Oke, langsung. Pernahkah kalian melihat sebuah gambar desain yang terlihat bagus di HP tapi buram saat dicetak? Kenapa itu bisa terjadi? Kira-kira ada yang bisa jawab? Percetaan. Silakan. Karena formatnya tidak sesuai kadang. Format yang di HP tidak Iya, sesuai ketika dengan yang dicetak. Oke, benar sekali. Langsung saja. Yang pertama, tahapan produksi desain grafis. Yang pertama ada konsep. Tahapan awal di mana desainer memahami kebutuhan klien atau proyek. Yang kedua ada menentukan tujuan, target audiens, pesan visual dan gaya desain. Untuk yang kedua ada sketsa. Dalam sketsa yang pertama ada membuat rancangan awal secara manual ataupun digital. Yang kedua menentukan tata letak, posisi elemen, dan komposisi visual. Untuk yang ketiga ada digitalisasi, yaitu mengubah sketsa menjadi desain digital menggunakan software desain seperti Photoshop atau Illustrator. Dua, menambahkan warna, font, gambar, dan efek. Untuk yang keempat ada revisi. Revisi yaitu mengevaluasi hasil digital, menerima masukan dari klien ataupun guru. Yang kedua menyesuaikan warna, ukuran, konten, atau tata letak sesuai feedback. Untuk yang kelima ada finalisasi, yaitu menyempurnakan desain, memastikan semua elemen rapi dan proporsional. Yang kedua, mengecek ejaan, resolusi, margin, dan kontras warna. Untuk yang terakhir ada output. Yang pertama menyimpan desain dalam format yang sesuai dengan kebutuhan akhir, cetak ataupun digital. Dan yang kedua, contoh format output yaitu ada PDF untuk cetak, PNG untuk website, SVG untuk logo. Dari penjelasan tadi, mana tahapan yang menurut kalian paling sering diulang dan kenapa? Saya Pak, Apa? di tahapan revisi. Alasannya kenapa? Karena kan kalau dari klien nggak cocok pasti ada revisi Pak. Sangat betul sekali. Ejaannya sering diulang yaitu revisi karena dilihat dari kliennya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis format file. Yang pertama ada JPEG, yaitu format gambar paling umum digunakan untuk foto atau gambar penuh warna. Kelebihannya ukuran lebih kecil karena terkompres, cocok untuk website dan media sosial. Untuk kekurangannya kualitas gambar menurun setiap kali disimpan ulang. Tidak mendukung transparansi. Dan selanjutnya ada PNG, format gambar yang mendukung tata letak transparan. Kelebihan kualitas lebih tinggi, tidak pecah, dan mendukung transparansi. Kekurangannya ukuran file lebih besar dari JPEG, kurang efisien untuk gambar kompleks berukuran besar. Selanjutnya ada TIFF, yaitu format berkualitas tinggi tanpa kompres. Kelebihan tidak kehilangan kualitas, ideal untuk cetak resolusi tinggi. Untuk kekurangannya ukuran file sangat besar, tidak cocok untuk penggunaan website. Dan
Yang keempat ada PDF, yaitu format dokumen yang mempertahankan tata letak dan isi semua perangkat. Untuk kelebihannya yaitu stabil di berbagai perangkat, mudah dicetak, bisa menghubungkan teks dan gambar. Untuk kekurangannya kurang fleksibel untuk pengeditan gambar langsung. Dan yang terakhir ada SVG, yaitu format gambar berbasis vektor dapat diperbesar tanpa kehilangan kualitas. Untuk kelebihannya ringan, tajam di semua ukuran, bisa diedit di editor vektor. Untuk kekurangannya tidak cocok untuk foto atau gambar kompleks berbasis pixel. Oke, selanjutnya studi kasus. Seorang desainer ingin membuat logo untuk website dan majalah. Format apa yang sebaiknya dipilih untuk masing-masing? Ini dibagi menjadi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 kelompok. Berhitung dari sini sampai 3. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2. Mungkin bisa bergabung ke kelompoknya Kelompok 1 di mana, Pak? di depan, kelompok 2 sini, kelompok 3 belakang. Jika sudah nanti bisa ke depan untuk menjelaskan. Waktunya 10 menit. Kelompok 3 jangan bercanda aja. Silakan dikerjakan. Pak, izin tanya, Pak. Apa? Ini kamera kita. Pak mau tanya. Jawabannya mana? Waktunya 10 menit. Kelompok 3 jangan bercanda aja. Silakan dikerjakan. Pak, izin tanya, Pak. Apa? Pak mau tanya.
Kelompok Sudah, 2 Pak. sudah? Sudah. Kita ya nunggu kelompok 3. Sudah, Pak. Oke, siap. Untuk kelompok yang bersedia menjelaskan ke depan, mungkin kelompok 2. Oke, baik, silakan ke depan. Langsung. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih telah memberikan kelompok 2 untuk mempresentasikan diskusi dari studi kasus mini yang diberikan oleh Pak Burhan. Nah, untuk studi kasusnya ini, seorang desainer ingin buat logo untuk website dan majalah. Format apa yang sebaiknya dipilih untuk masing-masing media? Nah, untuk website, menurut kami SVG atau PNG. Alasannya karena ringan dan mendukung transparansi. Dan untuk majalahnya, Dan untuk majalah cetak itu kita memilih format PDF atau TIFF karena kualitas tinggi dan kompatibel dengan percetakan. Sudah? Sudah, Pak. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Mungkin benar sekali, mungkin bisa duduk kembali. Nanti menemui Bapak ya, dapat reward. siapa? Oke. Udah sangat benar sekali yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Selanjutnya tugas mandiri, tidak lupa ya. Anak-anak, tulis kelebihan dan kekurangan masing-masing format file. Yang kedua, sertakan contoh penggunaannya. Kumpulkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk tabel dan dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Paham? Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah. Tidak, Pak. Sudah, Pak. Oke. Langsung saja. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu produksi desain grafis melibatkan tahapan terstruktur dari konsep hingga output akhir. Pemilihan format file yang tepat sangat penting untuk memastikan desain tampil optimal sesuai media yang digunakan. Setiap format memiliki fungsi, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Dengan memahami proses produksi dan karakteristik format file, desainer dapat menghasilkan karya yang efektif dan profesional. Mungkin itu saja dari pembelajaran pada siang hari ini. Kita akhiri sampai sini saja. Mungkin ada teman-teman siswa salah satu untuk memimpin doa untuk mengakhiri. Baik, karena pembelajaran telah usai, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa tak pernah usai. Oke, sekian dari pembelajaran pada hari ini. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.